Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Sebelum tonton videonya jangan lupa like and subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Nah, ini contoh soal. Nah, sekarang kalau saya tanya ke kalian gitu. Saya tanya ke kalian, contoh soal ini dengan data seperti ini masuk ke kategori data apa? Kalian perhatikan. Nah, di sini ada interval. Nah, jadi ada dua kategori data. Yang pertama data yang dikelompokkan, yang kedua data yang tidak dikelompokkan. Nah, jika datanya seperti ini masuk kategori data yang sudah dikelompokkan. Karena apa? Karena dia memiliki interval. Jadi kelompok datanya mulai dari 41 sampai dengan 49. Ada berapa datanya? Ternyata ada 3. Lalu kelompok berikutnya 50 sampai dengan 58. Ada berapa kelompoknya? Ternyata ada 9 data, gitu ya. Lalu 59 sampai dengan 67 ada 16 data dan seterusnya sampai dengan data terakhir. Total datanya adalah 60. Nah, pertanyaannya adalah dari contoh soal 3.2, carilah mean, median, dan modus. Nah, kalau contoh soal sebelumnya itu kita mencari nilai mean, median, modus untuk data yang belum dikelompokkan. Kalau ini kita mencari nilai data yang sudah dikelompokkan, nilai median, mean, dan modusnya. Nah, langkah yang pertama kita sudah punya data interval, kita punya data frekuensi. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai tengah. Tadi kita punya rumus untuk mencari nilai median. Masih ingat rumusnya? X bar sama dengan sigma Fi. Sigma Fi ini F. Fi itu adalah frekuensi, gitu ya. Yang dikali dengan Xi. Xi itu adalah nilai tengah. Frekuensi kita dapatkan dari mana? Dari kita berhitung dari data manual. Yang 41 sampai dengan 49 ada berapa? Tergantung datanya. Ternyata ditemukan ada 3. Dan seterusnya sampai dengan data di kelas terakhir. Lalu nilai tengah kita dapat dari mana? Nilai tengah kita dapat dari interval, yaitu 41 ditambah 49 dibagi 2 kita dapat 45. Nah, untuk mencari nilai rata-rata kita butuh rumus sigma. Sigma itu total. Total dari frekuensi atau Fi dikalikan dengan Xi. Total dari frekuensi yang dikalikan dengan nilai tengah. Kita total masing-masing. 3 dikali 45, 135. 9 dikali 54, 486. Dan seterusnya. Ternyata sigmanya atau totalnya adalah 4194. Gitu ya. Maka rumusnya X bar sama dengan Fi dikali Xi dibagi N. Jadi 4194 dibagi 60 sama dengan 69,9 sama dengan 70. Gitu. Nah, ini adalah nilai X barnya. Dengan kita mencari nilai rata-rata secara manual untuk data yang dikelompokkan. Next. Nah, langkah yang kedua kita mencari nilai median. Median untuk data yang dikelompokkan. Langkah yang pertama untuk mencari median yaitu menentukan di mana letak median. Rumusnya adalah N/2. Yang mana N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data tadi kita sudah tahu ya, banyaknya data atau total dari jumlah frekuensi. Total jumlah frekuensi ini adalah 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Jadi letak mediannya adalah 30. Nah, sekarang kita cari di manakah 30 ini berada. 30 ini berada ada di kelas keempat. Taunya dari mana, Bu? 30 itu di kelas keempat. Kita buat yang namanya frekuensi kumulatif. Di materi sebelumnya saya sudah kasih tahu untuk mencari tahu frekuensi kumulatif kurang dari dan mencari tahu bagaimana cara membuat frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ada fungsinya. Setiap data yang kita olah, kita buat itu memiliki fungsinya masing-masing.
Jadi jangan sampai kalian bisa berhitung, bisa mengolah, tapi tidak tahu fungsinya dan gunanya untuk apa. Nah, sekarang kita buat frekuensi kumulatif. Nah, kita mulai dari 3. Karena apa? Karena frekuensi pertamanya adalah 3. 3 ditambah 9, kumulatif itu kan mengkumulasikan terus ya. 3 ditambah 9 itu sama dengan 12. Terus di sini 28 dari mana? Dari 12 ditambah 16, dapatlah 28. Ini 42 dapat dari mana? 28 ditambah 14. Jadi 42. Nah, 42 di sini, lalu 30-nya di mana, Bu? 30 itu terletak di kelas keempat di sini. Kenapa? Karena kalau di kelas ketiga nilai frekuensi kumulatifnya hanya sampai 28, nilai tertingginya. Tetapi ketika masuk ke kelas keempat, berarti 30 ada di dalam kelas keempat. Jadi di kelas keempat ini dimulai dari frekuensinya 29 sampai dengan 42. Jadi 30 ada di kelas keempat. Oke, kita dapat nilai kita dapat letak median. Ini baru letaknya, belum kita tentukan nilainya. Kalau untuk mencari nilai median ada rumusnya. Ya, kita dapat, jadi kita fokus untuk melihat kelas keempat. Makanya ini di blok ya. Kita kelas keempat, kita fokus untuk melihat kelas keempat. Langkah selanjutnya mencari nilai median. MD sama dengan TB. TB itu tepi batas bawah. Nah, tepi batas bawah sebelumnya juga kita sudah mulai mencari di materi distribusi frekuensi. TB itu adalah tepi batas bawah kelas. Ini tepi batas bawah kelas tuh ada di sebelah kiri, yang sebelah kanan tepi batas atas kelas. Nah, TB di sini adalah tepi batas bawah dari kelas yang sudah kita dapatkan nilainya. Ini kan tadi kelasnya 30, letak mediannya di kelas di angka 30, berarti median itu terletak di kelas keempat. Ini kelas keempat. Nah, TB-nya berapa? Berarti 68 dikurangi 0,5. TB-nya berapa? Tepi batas bawahnya dikurangi 0,5. Jadi kita dapatkan 67,5 karena dikurangi 0,5 ya. Nah, selanjutnya S. S itu apa? S itu adalah frekuensi S itu adalah letak median. S itu adalah letak median. Ini kan nilai letak median nih. Letak median 30 yang dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini dia. Frekuensi kumulatif FK ini harus dicari untuk kita bisa mengetahui berapa frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kelas median, berarti sebelumnya adalah 28 frekuensi kumulatifnya. Jadi S ini adalah letak selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini 30 dikurangi 28 dibagi 14. Jadi nanti ini diselesaikan dulu dikali II, intervalnya adalah 8. 8 tahunya dari mana? Kita lihat ini saja. Kita kurangi aja 49 dikurangi 41. Jadi 8 nilainya. Atau 41 ditambah 8 sama dengan 49. Jadi intervalnya seperti itu untuk mencari tahunya. Selanjutnya kita selesaikan dulu. 30 dikurangi 28. Kan 2. 2 dibagi 14. 2 dibagi 14 dulu berapa? Lalu kalian kalikan dengan 8. Nih, kalian kalikan dengan 8. Setelah itu hasilnya berapa? Baru ditambah plus, ditambah 67,5. Jadi kita dapatkan datanya adalah 68,64 atau bisa kita bulatkan menjadi 69. Nah, itu cara untuk mencari nilai median data yang dikelompokkan. Oke. Thank you for watching. Saksikan untuk video kelanjutannya ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.